Dari sekian nama dan sekian bank yang menerima bantuan dari BLBI, ada satu nama yang sampai saat ini rada sedikit menggelitik perhatian gue karena Doski sendiri yang masih belum mendapatkan sanksi hukum dari kasus BLBI. Siapa beliau? Beliau adalah Hasyim Jojo Hadikusumo. Pak Hasyim pinjam uang dari Bank Indonesia untuk membeli Bank Papan Sejahtera. Stop, di sini kalian harus tahu. Dalam perbankan kita ada peraturannya tidak boleh meminjam uang kepada bank untuk membeli bank yang lain. Ini saja sudah menyalahi peraturan perbankan. Dari sekian nama dan sekian bank yang menerima bantuan dari BLBI, ada satu nama yang sampai saat ini rada sedikit menggelitik perhatian gue karena Doski sendiri yang masih belum mendapatkan sanksi hukum dari kasus BLBI. Siapa beliau? Beliau adalah Hasyim Jojo Hadikusumo. Pak Hasyim pinjam uang dari Bank Indonesia untuk membeli Bank Papan Sejahtera. Stop, di sini kalian harus tahu. Dalam perbankan kita ada peraturannya tidak boleh meminjam uang kepada bank untuk membeli bank yang lain. Ini saja sudah menyalahi peraturan perbankan. Tapi apa gunanya peraturan kalau yang sudah punya mau adalah ipar cendana. Yang pinjam uang Hasyim Jojo Hadikusumo, ipar cendana. Yang menjadi penjamin adalah Titi Soeharto, anak cendana yang saat itu adalah istri dari Bapak Prabowo. Kemudian yang teken, tanda tangan, kasih izin adalah Gubernur Bank Indonesia yang juga adalah iparnya sendiri, Sudrajat Djiwandono. Makanya kasus BLBI gue bilang adalah ipar skandal. Gue yang sedikit penasaran dengan kasus ini, googling, baca beberapa referensi dan beberapa buku. Dan ya seperti itulah adanya. Bergulir dan benang merahnya, rakyat Indonesia dibebankan hutang untuk menjadikan kekayaan anak, ipar, mantu, cucu cendana. Kenapa gue bilang kayak gitu? Pinjam uang dari IMF, kemudian ipar dan ipar ada yang kasih izin, ada yang kasih jaminan, ada yang dapat pinjaman. Kemudian dari pinjaman tersebut beliau beli PT Tirta Mas. Dari PT Tirta Mas beli saham Semen Cibinong. Setelah beli saham Semen Cibinong, kuasai saham Semen Cibinong, saat itu masih kasus moneter. Ada juga proyek anak-anak cendana yang saat itu proyeknya membangun jalan tol Merak. Berganti investor berkali-kali dan jalan tersebut tidak jadi-jadi. Dan setiap dalam proyek tentu saja pembangunan memakai semen. Semennya memakai semen Cibinong. Duitnya boleh pinjam dari investor luar negeri. Bikin jalan duit dari investor luar negeri, utangnya bebannya ke masyarakat Indonesia. Pinjam uang untuk BLBI yang dapat modal untuk beli bank dan kemudian beli PT, kemudian jadi saham semen Cibinong. Duitnya pakai duit yang kemudian hutang dari luar negeri yang akhirnya ujung-ujungannya semuanya dan semua dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan mereka yang berhasil mengantongkan saham, sedangkan uangnya berawal dari pinjaman luar negeri yang akhirnya dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia adalah anak, menantu, ipar, cendana. Dan sekarang mereka menyewa orang-orang oknum penjual agama untuk Babe Haikal, gimana? Proyek buzzernya masih jalan lancar jaya ya Be. Kemarin masih gerak juga itu Babe Martak ngitung siapa aja dan berapa banyak orang yang ikut demo. Tapi nggak heran juga sih kalau kemarin akhirnya PA212 minta diikut sertakan dalam pengawasan RUU apa itu. Soalnya dia tahu kalau udah masuk ke dalam DPR ngurusin ini itu supaya bisa diem cuannya. Bakal terima cuan, makanya pengen ikutan cuy. Padahal gue pengen nanya, mereka dari partai mana?
Ada satu nama yang juga mendapat bantuan dari BLBI yang kemudian melarikan diri dan berhasil ditangkap di Shanghai, yaitu Samadikun Hartono. Tetapi orang ini sekarang bebas loh. Mau tahu kenapa? Ada Fadlizon sang juru penyelamat. Beliau sibuk mengalihkan isu mengenai sumber waras. Kenapa dia harus menyelamatkan Samadikun Hartono? Dia tidak mau kasus BLBI ini mencuat karena bisa membahayakan Sudradjat Djiwandono yang saat itu Gubernur Bank Indonesia yang ketahuan bagi-bagi duit sama DPR supaya menyetujui Soeharto bisa pinjam uang kepada IMF sebanyak 147,7 triliun rupiah. Dan salah satu orang dari Bank Indonesia juga, Abdullah Burhanuddin. Dua-duanya saat ini adalah orang di dalam Partai Gerindra. Fadlizon harus menyelamatkan mereka, harus menyelamatkan partai tersebut. Sudradjat Djiwandono sekarang menjadi Dewan Penasihat di Partai Gerindra. Dan Burhanuddin Abdullah juga pernah diusung oleh Prabowo untuk menjadi gubernur di Jawa Barat. Paham ya sampai di sini? Makanya kasus RUU Pancasila yang tadinya, RUU HIP ini yang tadinya sudah disetujui oleh berbagai partai, akhirnya harus dicuatkan begitu rame oleh Fadlizon. Karena apa? Karena urusan Joko Chandra ini mulai lagi bergoyang. Makanya dia butuh pengalihan isu, butuh bikin keributan lagi di Indonesia supaya kasus BLBI tidak bisa mencuat lagi. No, masih ada rakyat Indonesia yang masih mau membaca buku, yang masih mau mencari referensi dari kasus-kasus BLBI dan memberitahu kepada masyarakat orang-orang yang terlibat dan sampai saat ini masih bebas bersama kalian. Fadlizon, lo sakit. Semua rakyat Indonesia dibebankan saat itu. Kasus krisis moneter, keributan 98, semua dibebankan. Kesedihan untuk rakyat Indonesia, hutang, dan berkali-kali berganti pimpinan di negara kita hanya karena kasus BLBI. Dan lo sampai saat ini masih sibuk melindungi orang-orang yang saat itu terlibat agar tidak terjerat hukum. Lo sakit, men. Gak ada di sini lo buat Indonesia. Di sini gue mau titip pesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang rencananya akan digerakkan agar kalian rajin belajar, rajin membaca, cari tahu. Jangan hanya terprovokasi oleh judul. Tugas kalian saat ini adalah belajar untuk mendapatkan hasil yang bagus di saat kalian lulus. Jangan jadi manusia nanggung, nak. Kuliah nggak bagus, lulus pun nggak jadi politikus. Sedangkan masa depan teknologi akan lebih canggih dan kalian harus punya skill yang cukup untuk bisa bersaing, mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, semua melakukan hal yang sama. Fadlizon, jangan rusak anak-anak. Mereka adalah yang bisa menjadi tiang-tiang untuk Indonesia nanti. Mereka ada pilar-pilar untuk bangsa kita nanti. Dan di situ juga akan ada anak cucu. Kecuali lo sama keluarga lo siap-siap menjauh dari Indonesia seumur hidup.